Hai guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas tentang apa aja sih hal-hal yang membuat kamu gagal menuju PTN tahun 2024. Jadi hal-hal ini harus dihindari ya, biar kamu nggak gagal untuk lolos ke SNBP atau SNBT di tahun 2024. So, apa aja sih faktor-faktornya? Langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa buat bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Ya, siapa di sini yang kemarin udah nonton hasil peluncuran dari SNPMB BP3? Hah? SNPMB BP3 apaan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, maka teman-teman harus banyak menggali lagi info-info seputar PTN ya. Jadi, SNPMB BP3 adalah lembaga penyelenggara untuk masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri ya. Nah, perguruan tinggi negeri di sini juga bukan hanya universitas saja, tapi termasuk politeknik. Jadi, tahun ini untuk prodi-prodi di D3, D4, S1 gitu ya. Nah, itu tuh diselenggarakannya sama SNPMB BP3. Oke? Nah, itu untuk bridgingnya, untuk awalnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus paham apa aja sih poin-poin yang menggagalkan teman-teman untuk lolos di PTN tahun 2024. Yuk langsung aja kita simak. Yang pertama, kurang aktif mencari informasi. Nah, seperti yang aku sudah bahas di video sebelumnya ya, strategi lolos ke PTN adalah kita harus banyak tahu, banyak kepo tentang apa sih PTN, terus apa aja sih PTN-PTN terbaik, mana sih yang grade-nya A, B, C gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman harus mengikuti info-info terbaru tentang per-PTN-an, baik dari Instagram, Twitter, TikTok, ataupun YouTube gitu ya. Jadi mulai di-subscribe, mulai di-follow akun-akun yang memang membahas PTN. Kenapa? Karena biar di berandanya teman-teman tuh banyak info-info PTN. Jadi secara nggak langsung tuh biar teman-teman juga bisa aware gitu ya ke hal-hal yang berbau PTN. Bahwa untuk masuk ke PTN tuh bukan hal yang mudah gitu. Ini adalah hal sulit dan banyak orang mau, maka jangan disepelekan. Jangan lupa juga untuk follow akun resmi dari SNPMB BP3 ya, baik di Twitter atau X, di Instagram, maupun di YouTube. Karena memang suka update-update info. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih informasi lengkap bagaimana sih panduan untuk masuk ke PTN, kayak misalnya yang kemarin gitu ya, ada beberapa hal yang diubah guys. Misalnya, untuk SNBP itu tuh pilihan jurusnya itu kan cuma 2. Tapi untuk SNBT itu bisa 4 guys. Nah, ada juga soal-soal di SNBT itu adalah soal isian. Jadi nggak hanya PG aja guys. Bahkan sekarang juga ada PG kompleks gitu ya. Jadi itu hal-hal yang teman-teman harus paham. Yang kedua, tidak memaksimalkan SNBP. Banyak yang bilang SNBP itu adalah jalur hoki-hokian aja, kayak orang yang nggak mau berusaha gitu lewat SNBP. Padahal guys, SNBP itu adalah satu langkah orang-orang yang sudah tahu untuk bisa berjuang gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang lolos eligible atau rankingan di SNBP adalah orang-orang yang serius di sekolahnya. Jadi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 dia mempertahankan prestasinya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa, aduh nggak pede nih ke SNBP gitu ya. Nah, mulai nih naikin nilai di semester 5, karena semester terakhir gitu ya, di kelas 12. Selain itu juga teman-teman bisa ikutan kayak lomba-lomba yang bisa meningkatkan grade atau value diri kalian. Sehingga kalian tuh memantaskan diri gitu ya untuk masuk ke PTN. Jadi kayak jangan disepelekan juga gitu ya, jalur SNBP ini tuh. Oke, nah adapun untuk SNBT itu adalah tidak membuat jadwal belajar guys. Padahal jadwal belajar tuh penting ya. Nah, karena orang tuh ngerasa kayak sibuk ya. Padahal kan semua orang juga sibuk ya dengan kesibukannya masing-masing. Tapi gimana teman-teman bisa manajemen waktu? Misal bikin jadwal belajar UTBK dari hari Senin sampai Jumat. Misalnya Senin itu penalaran umum, Selasa pengetahuan kuantitatif, Rabu PBM PPU, Kamisnya penilaian matematik, dan hari Jumatnya literasi Indonesia dan literasi Inggris. Nah, untuk Sabtu Minggunya tinggal kayak drilling-drilling soal campuran gitu. Buat teman-teman yang pengen masuk grup aku, bisa banget untuk gabung aja ya guys ya di link yang ini. Atau aku bakal simpen juga linknya di description box, oke? Karena di situ aku suka bikin kuis setiap hari, aku suka ngobrol-ngobrol, dan aku juga suka bikin kelas gratis.
Yang keempat adalah kurang latihan soal. Dengar nggak sih pepatah yang bilang, kalau misalnya pisau semakin diasah itu semakin tajam ya. Begitupun kayak otak kita guys. Otak kita kalau misalnya semakin dipakai untuk berlatih soal terus-menerus setiap hari itu bakal semakin kritis, semakin tajam daya ingat kita, daya kita menalar gitu ya. Nah, maka dari itu jangan kita diamkan otak kita. Kita harus drilling terus. Kenapa sih kita harus berjuang keras gitu ya sekarang? Karena ini adalah waktunya. Gak apa-apa sekarang capek-capek dulu, teman-teman keluarkan tenaga, energi, mumpung masih muda gitu ya. Biar teman-teman bisa menggapai kesuksesan kalian, salah satunya lewat jalur masuk ke perguruan tinggi PTN. Oke, karena kalau misalnya udah masuk ke PTN, teman-teman bakal dapat circle atau vibes yang positif. Dari situ teman-teman bisa mengembangkan diri semakin baik dan semakin baik. Dan akhirnya bisa lebih dekat dengan tujuan dan impian teman-teman semua. Oke? Jadi berlatih soal-soal setiap hari, misalnya minimal 20 soal atau 30 soal per hari ya. Itu udah bagus banget ya, selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kayak, aduh aku bingung nih latihan soal pakai buku apa. Nah, aku ada rekomendasinya guys. Rekomendasiin ini. Buku Menguasai TPS dan Tes Literasi. Ini sudah disesuaikan juga dengan hasil dari peluncuran SNPMB BP3 yang kemarin guys. Jadi ini tuh udah lengkap banget gitu ya. Di sini juga ada 7 subtes ya, sesuai dengan yang di-share sama SNPMB BP3. Itu benar-benar ringkas, singkat, padat, jelas gitu. Jadi di sini ada mulai materinya, ada latihan soal gitu ya, dan latihan soalnya juga udah soal-soalnya tuh update banget gitu. Nah, nanti juga bakal ada TOSNBT-nya. Jadi buat teman-teman jangan bingung lagi, bisa pakai buku ini. Nah, nanti juga bisa dapat tambahan ebook untuk tambahan soal-soal yang sudah ditambahkan sama SNPMB BP3 ya. Pokoknya beli dulu aja buku ini biar jadi senjata dan strategi khusus untuk teman-teman lolos di SNBT tahun 2024. Nanti aku bakal simpan linknya di deskripsi, oke? Dan the last one adalah tidak mempunyai tujuan. Nah, biasanya teman-teman yang masih bingung dengan mau masuk PTN mana sih atau prodi mana sih, nah ini juga bakal jadi membingungkan arah belajar kalian. Berapa sih target yang kalian pengen capai? Karena kan ada grade-nya masing-masing. Ada nilai yang harus dicapai. Misalnya kayak ke FKUI tahun 2022 tuh SNPT-nya tuh minimal misal 700 gitu ya. Nah, berarti untuk setiap tryout teman-teman usahakan bisa mencapai 700. Kalau misalnya belum, maka disitulah evaluasinya. Nah, kalau misalnya nggak punya tujuan, nggak punya target jurusan, itu yang nanti bakal membingungkan teman-teman, oke? Nah, jadi itu adalah beberapa faktor yang bisa menggagalkan teman-teman untuk lolos ke PTN. Usahakan dihindari dan dibuat strategi sebaik mungkin dari sekarang ya, karena untuk masuk ke PTN itu bukan hal yang mudah guys. Tanamkan pada diri kamu, itu adalah hal yang sulit. Banyak orang mau, maka kamu harus berjuang lebih keras, oke? Nah, gitu aja dari aku. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk masuk ke PTN impiannya masing-masing. Kalau misalnya mau ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!